wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan manggat yang sepah disebataken susun ila ruhabi Ahmad bin Tamim Wahid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal siji. Wa syaraitu wujubis sholati. Utawi pira-pira syarat wajib salat. Salah satu asya'a iku ana telung pira-pira perkara. Jadi beberapa syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Yang dinamakan dengan syarat itu adalah peraturan-peraturan yang di luar sholat. Jadi peraturan-peraturan yang ada di luar, peraturan-peraturan yang ada di luar sholat, kalau memang ini babnya adalah bab sholat, maka yang dinamakan dengan syarat itu adalah peraturan-peraturan di luar sholat. Kalau rukun itu adalah peraturan-peraturan yang ada di dalam sholatnya. Ya. Jadi kalau syarat itu ya termasuk menyangkut masalah mulai dari banyu wudu, kemudian menutup aurat, ya itu namanya peraturan-peraturan yang di luarnya bukan di dalamnya. Kalau yang rukun, ya mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca surat Fatihah, kemudian ruku, sujud, nah itu baru namanya rukun. Karena aturan-aturan itu ada di dalam sholatnya. Nah, syarat-syarat kewajiban sholat. Artinya syarat-syarat orang itu terkena kewajiban sholat. Itu ada 3 perkara. Al-Islamu, sing pertama rupane Islam, wal buluhu lan baligh, wal aklu lan berakal. Jadi kang pertama kudu Islam dulu. Islam itu adalah ittiba'u ma ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itulah yang disebut dengan Islam. Jadi kalau orang Islam ya harusnya mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Wal buluhu lan kemudian baligh. Ya. Syarat keduanya terkena kewajiban adalah baligh. Jadi kalau belum baligh, ya maka belum terkena kewajiban sholat. Ya. Jadi baligh itu ya ada alamat-alamatnya. Ketika laki-laki dan perempuan itu sudah keluar mani litis isinina pada usia yang ke-9 tahun, genap 9 tahun secara hijriah, maka laki-laki dan perempuan itu sudah dinyatakan baligh. Ya. Tapi kalau keluar maninya itu di bawah
9 tahun itu masih belum dinyatakan baligh. Atau lagi misalkan perempuan itu berarti haid ya. Haid itu pun litis isinina kalau memang usianya sudah 9 tahun. Kalau 6 tahun, 7 tahun haid ya berarti dia juga masih belum baligh. Atau belum keluar mani, belum haid tapi usianya sudah 15 tahun. Ya, maka secara otomatis dia laki-laki dan perempuan itu sudah pasti dinyatakan baligh secara hitungan umur 15 tahun. Wal aklu, dan kemudian berakal. Jadi kalau orang yang tidak memiliki akal, ya maka dia tidak terkena kewajiban sholat. Otaknya siana, cuman akalnya enggak ada. Ya, jadi akal itu ditampung oleh otak, kan konon ya. Ya otak siana yang manusia ya otak ya. Cuman akalnya enggak ada. Man ijtama'a fihi al-islam wal buluk wal aklu wat taharatu anil haidi wan nifasi. Man utawi sapane wong ijtama'a iku kumpul fihi ing dalam Islam, fihi ing dalam man opo al islamu Islam, wal buluhu lan baleg, wal aklu lan berakal, wat taharatu lan suci anil haidi saking haid, wan nifasi lan nifas. Fala syakka mangka ora ana keraguan iku maujud fi wujubis sholati ing dalam kewajibane salat alaihi ingatasi man. Barang siapa yang kumpul syarat-syaratnya, yaitu dia Islam, wal bulugh, dan juga sudah baligh, dan juga wal aklu, dan dia juga berakal, kemudian dia suci dari haid dan nifas, maka tidak ada keraguan bagi dia itu terkena kewajiban sholat. Jadi sholat ini merupakan salah satu yang sangat penting ya. Karena as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agamanya. Jadi sholat ini merupakan pilar utama yang harus kita perhatikan. Sholatnya, ia bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat secara dohir, namun usahakan juga sholatnya secara batin. Kalau dohir itu berarti kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Ya. Tapi kalau batin itu adalah berkaitan dengan bagaimana kualitas sholat kita. Jadi harus ada dalam sholat itu secara dohirnya sah, secara fikih maksudnya. Nah kemudian secara tasawufnya, secara ilmu akhlaknya, sholat kita juga sholat yang berkualitas. Artinya berarti ketika dalam sholat itu ya dimulai dari pakaiannya yang rapi, yang bersih, ya, yang sopan. Nah, kemudian hati kitanya juga harus khusyuk, khudu, kemudian khudur, berusaha untuk konsentrasi. Dalam durasi 5 menit itu kita berusaha apa-apa yang selain Allah ini dipinggirkan dulu. Pinggirakan dikit konon kok paman. Urusan gas, urusan bubuk, wis pinggirakan dikit. Ya, urusan batik. Nah, paling tidak kita berupaya dalam durasi yang sangat singkat itu kita berusaha melatih untuk konsentrasi. Karena yang menentukan
sholat kita kualitasnya bagaimana, itu adalah ketika sholat kita batinnya benar. Ya, artinya fokus, konsentrasi, khusyuk. Nah, itu nanti yang menentukan kualitas sholat kita. Makanya sholat itu walaupun pada baik gerakannya, nanti nilainya atau pahalanya itu berbeda tergantung orang yang mengerjakan sholat tersebut. Dan sholat juga itu merupakan sarana bagi kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kita, ya. Jadi merupakan obat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kita. Karena sholat itu kalau secara fikih maka sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatammatun bitaslim. Jadi secara fikih itu jadi beberapa pekerjaan dan beberapa perkataan yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam, itu secara fikihnya begitu, ya. Namun secara batinnya, secara tasawufnya, bahwasanya sholat itu adalah komunikasi kita karo Gusti Allah. Jadi ketika sholat itu, maka kita sedang berkomunikasi karo Gusti Allah. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan Gusti Allah, bukan jasad, tapi roh kita. Ya. Roh itu apa? Mulai dari akal kita, kemudian hati kita, kemudian jiwa kita. Itu adalah roh. Jadi komunikasi karo Gusti Allah itu secara rohani, bukan secara jasadi. Kalau secara jasadi itu adalah aturan-aturan yang ditetapkan kepada kita, prakteknya harus begitu. Tapi untuk kita bisa berkomunikasi, untuk mencari solusi, kemudian untuk meminta kepada Allah, maka kesimpulannya adalah ketika kita connect dengan Gusti Allah melalui akal kita, kemudian melalui hati kita dan jiwa kita, baru kemudian bisa berkomunikasi karo Gusti Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan wasta'inu bis-sobri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwasanya Allah menunjukkan kepada kita wasta'inu bis-sobri was-sholat. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, wasta'inu berarti kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan atau permasalahan-permasalahan hidup. Wasta'inu bis-sobri, dengan cara bersabar. Bersabar adalah ketika kita bertahan dengan kondisi yang tidak kita inginkan, tapi kita tetap bertahan. Itulah bersabar, wassalat, dan juga kita berkomunikasi karo Gusti Allah. Fa'amal kafiru, mangka anapun utawi wong kang kafir. Fa'ingkana mangka lamun ana opo kufruhu, opo kekafirane kafir. Ana iku asliyan, iku asli. Maksudnya asliyan itu sengajib cilike pancen kafir, karena dia itu bapae, ibue, keluargae non muslim, maka kemudian dianya pun ikut-ikutan mengikuti agamanya orang tuanya. Atau begini, dia sebelum balik itu sudah kafir, kan begitu, berarti kafirnya adalah kafir asli. Fa ingkana lam tajib, mangka ora wajib alaihi ingatasi kafir, kafir asli, opo as-sholatu sholat, maka bagi kafir asli ini tidak wajib sholat.
Li'annaha kerana sak temene salat la tasihhu iku ora sah apa salat minhu saking kafir. Karena salat itu ya tentunya tidak sah ketika dikerjakan oleh orang yang kafir fil kufri ing dalam kekafirane. Wala yajibu lan ora wajib, tidak wajib alaihi ingatasi kafir opo kodouha opo ngodoi solat idza aslama nalikane manjing Islam sopo si kafir bila khilafin kelawan tanpa anai khilaf perbedaan pendapat di antara ulama takhfifan tujuane karena ngringanaken. Jadi ketika misalkan ada orang kafir kemudian masuk Islam, ya misalkan umur 50 tahun masuk Islam, ya maka dia tidak wajib mengkodoi, ya tidak wajib mengkodoi sholatnya ketika dia masuk Islam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah takfifan, untuk meringankan, ya. Jadi kalau misalkan wajib mayari sengaja balege, ya, pirang-pirang tahun, ya beli sidang kapan manjing Islam pegel sih, kan begitu. Artinya harus dikasih keringanan. Jadi makanya perhitungannya itu, kewajibannya itu ya dihitung mulai dari dia masuk Islam. Fala yajuzu mangka ora oli opo ayu khotoba opo arep nyentuh dikhitobi diomongi, ya diwarai lah komon, diomongi sopo si kafir biha kelawan sholat, maka tidak boleh, ya ini orang kafir ini disuruh untuk mengerjakan sholat yang dia kafir ya. Kal haidi kaya dene wong kang head, ya begitu pula dengan orang yang head. Orang head nggak boleh disuruh sholat, ya. Wahada utawi mau iki fa amal kafiru sampai peragat iku zahiru nasi Syafi'i, iku zahire nasi Imam Syafi'i atau ketetapan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi orang kafir kalau memang kafirnya itu asli, maka dia tidak wajib mengerjakan sholat dan tidak wajib mengkodoi sholat ketika masuk Islam. Itu adalah pendapat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Wabihi lan kelawan nasus Syafi'i. Qala ngendika sopo Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Isfirayaini, bukan Al-Ghazali. Berkata Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Isfirayaini, wa tarroda lan ngelakuaken atau menetapkan juga, memberlakukan sopo Imam Abu Hamid, ya, hu ing nasus Syafi'i fi jami'i furu'is syariati ing dalam sekabiane pira-pira cabang-cabange syariat. Nah, Imam Abu Hamid juga menetapkan atau menerapkan tentang masalah yang tadi, tentang tidak wajibnya orang kafir menjalankan perintah sholat, kemudian mengkodoinya, itu di semua cabang-cabangnya syariat, ya termasuk puasa, ya kan, termasuk zakat. Nah, ya kalau dalam kondisi kafir atau belum masuk Islam, ya dia tidak terkena kewajiban-kewajiban furu'us syariat yang lainnya, kan begitu. Cabang-cabangnya syariat yang lainnya. Jadi dalam konteks fikih ini, ya, yang namanya syariat itu ya adalah aturan-aturan agama, itu disebut dengan syariat, itu dalam konteks fikih, ya. Jadi aturan
aturan yang mengenai dohir, ya, itu namanya syariat dalam fikih, ya. Jadi jangkauannya itu adalah dohir. Ketika kita disuruh sholat, ya kan, ketika kita disuruh berpuasa, kan begitu. Tapi kalau syariat versi tasawuf, ya kalau syariat itu kan, kalau kita artikan syariat-syariat itu apa sih? Aturan, ya kan? Tasyri' itu, syariat itu adalah aturan, ya. Sohibut tasyri' itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Yang membawa aturan-aturan itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad melalui informasi yang diberikan oleh Allah. Jadi syariat-syariat itu ya aturan-aturan itu, ya. Nah, aturan-aturan dalam beragama itu ada yang masuk dalam wilayah fikih seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ada aturan-aturan yang masuk dalam wilayahnya tasawuf. Ya, itu juga syariat juga sebetulnya. Ya kan? Ya karena syariat itu adalah aturan-aturan, ya. Atau perintah-perintah atau larangan-larangan, isinya begitu. Nah, dalam tasawuf juga kaitannya dengan sabar, kita kan diperintahkan untuk bersabar. Kita diperintahkan untuk bersyukur. Berarti kita diatur untuk bersabar, kita diatur disuruh untuk bersyukur. Kita diatur untuk tawaduk, kita dilarang untuk takabur. Nah, itu ya syariat juga. Cuman jangkauannya adalah jangkauan batin, kan begitu. Jadi syariat juga, cuman jangkauannya aja yang beda. Wahukia lan diceritaaken anil irokiyina saking pira-pira ulama Irokiyin, ulama-ulama dari Irak. Ya. Jadi mayoritas Irokiyin ini adalah mazhabnya Imam Hanafi. Ya, Irokiyin itu mayoritasnya. Kaza, ya, kaza kaya dini mau mengkono-mengkono nasus Syafi'i. Kala ngendika hu ing za sopo al fuqahau sopo pira-pira ulama ahli fikih. Jadi diceritakan dari kalangan Irokiyun itu sebagai apa, mengatakan bahwasanya mayoritas fuqahanya itu, ya, itu mengikuti nasnya Imam Syafi'i. Maksudnya nasnya Imam Syafi'i itu yang mengatakan bahwasannya tidak wajib, ya, mengerjakan sholatnya, qadha sholatnya nggak wajib bagi kafir asli. Dan juga tidak boleh dikhitobi, nggak boleh dikasih anjuran untuk melakukan sholat karena dia masih kafir. Lakin nas sohiha, tetapi nih, ya, utawi kang soheh firraudoti ing dalam kitab Ar-Raudah. Ini karyanya Imam Nawawi, ya. Wa khairiha lan selainnya kitab Ar-Raudah. Tetapi pendapat yang soheh, yang tertera di dalam kitab Ar-Raudah dan lainnya kitab Ar-Raudah, iku annal kafiro, iku sak temene wong kafir, al asliya kang asli, mukhotabun iku dikhitobi, bis solati kelawan solat, wa ghairiha lan selaine solat, min furu'is syariati saking pira-pira cabange syariat. Jadi dalam kitab Ar-Raudah karyanya Imam Nawawi dan juga selain Imam Nawawi, artinya ada ulama juga yang lainnya selain Imam An-Nawawi, itu ada yang berpendapat bahwasannya yang orang kafir asli pun itu dikhitobi dengan sholat dan selainnya sholat, termasuk puasa, termasuk zakat, min furu'is syariati. Nah, ini bagaimana, ya? Nanti ini perlu dijelaskan, ya. Wa wajhul jam'i, ya. Ini kan seolah-olah ada
dua pendapat ya, seolah-olahnya saja sebetulnya sih, ketika masih belum dijelaskan. Berarti seolah-olah yang pertama nasnya Imam Syafi'i itu mengatakan tidak wajib. Nah, kemudian khitobnya pun, artinya khitob itu ngomongi ya, ngomongi wong kafir kongkon sholat ya. Itu kan tidak boleh. Nah, sekarang kok harus ya, harus dikhitobi ya, menurut Imam Nawawinya dan juga imam yang lainnya. Nah, itu bagaimana ya? Wawajhul jam'i, ini penjelasannya. Wawajhul jam'i utawi wajah atau pendapat kang ngumpulaken ya, iku annal fuqaha, iku sak temeni pira-pira ulama ahli fikih ya. Jadi kalau yang tadi itu berarti masuk kategori ulama ahli kalam ya, ahli tauhid lah ngomong kasarannya. Iku annal fuqaha, iku sak temene pira-pira ulama ahli fikih. Yakuluna iku berkata, sopo fuqaha, annahu sak temene kafir ya, annahu sak temene kafir iku ghairu mukhatabin, iku ora kena dikhitobi hala kufrihi, ketika dalam kondisi kekafirane kafir ya. Jadi ulama ahli fikih itu mereka berpendapat bahwasanya orang kafir itu tidak boleh dikhitobi, maksudnya diomongi, diwarai, kongkon ngelakoni sholat ning wong kafir ya. Fa'rifhu apa sih, hala kufrihi, ketika dia masih dalam kondisi kafir. Walladzina dene utawi wong akeh para ulama qalu kang pada ngucap sapa alladzina innahu sak temene kafir mukhatabun, iku dikhitobi ya. Ini kan ada ulama, sekelompok ulama ahli kalam yang mengatakan bahwasanya kafir iku mukhatabun, tetap diwarai kono ya. Qalu iku pada ngucap ya, qalu iku pada ngucap sapa alladzina, ngucape syartu khitobihi. Nah, berarti tetap bahwasanya orang-orang yang mengatakan wong kafir mau kudu diomongi pun menetapkan syarat. Kan konon ya. Syartu khitobihi utawi syarat ya, ngitobi atau marai atau ngomongi kafir ai yaslama ya, nalikane manjing Islam sopo kafir ya. Jadi diomongi kungkum apa di konon ya. Jadi benang merahnya itu enggak ada perbedaan ya, bahwasanya wong kafir tetap diomongi tapi kok jebok wis panjing Islam ya, berarti pada baik ya. Faman lam yaslam, faman mangka utawi sapane wong lam yaslam, kang dorong manjing Islam ya, fala yukhotob mongko iku ora kena dikhitobi sapa man. Fa'rifhu mangka weruwasira hu ing mau pendapat mau ya, fa'rifhu. Jadi di awal itu seolah-olah ada perbedaan. Kok ini dikhitobi, kok ini tidak boleh dikhitobi. Jadi orang kafir itu kata Imam Syafi'inya itu nggak boleh diwarai, dikongkon untuk melakukan sholat karena dia kafir. Nah, menurut ulama yang lainnya, termasuk dalam kitab Ar-Raudhahnya Imam Nawawi mengatakan, ya wong kafir itu tetap dikhitobi. Nah, cuman di ujung-ujungnya itu ada persyaratan lamunan manjing Islam. Ya berarti yo walhasil yo pada baik. Ya, maksudnya pada baik. Wa amal murtadu, anapun utawi wong murtad. Wong murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam. Namanya murtad. Maune Islam, terus keluar dari Islam. Bisa jadi pindah agama ya. Bisa jadi pindah
agama, atau bisa saja dia tidak pindah agama tapi melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan murtad, ngidak-ngidak Quran misalkan, atau tidak mempercayai kewajiban sholat 5 waktu. Nah itu kan ketika kita ini tidak mempercayai sesuatu yang pasti dalam hukum-hukum agama, ya maka murtad juga, ya. Jadi yang pasti dalam hukum-hukum agama itu misalkan kewajiban sholat 5 waktu, itu maklumun minad dini bid-darurat, ya, dengan pasti, artinya semua juga tahu. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib misalkan, maka dia sudah murtad. Jadi beli kudu-kudu pindah agama. Wa amal murtadu fatajibu, mangka wajib alaihi ngatasi murtad opo as-sholatu opo sholat, wal qodou lan ngodoi sholate bila khilafin kelawan tanpa anak khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Idza aslama nalikane manjing Islam maning sopo murtad, ya. Ya, jadi beda, ya. Jadi kalau orang yang murtad itu misalkan dia mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, dia melakukan pekerjaan yang murtad loh, atau dia menginjak-injak Al-Quran tidak, ya, dipercaya. Tapi dia kemudian belum bertobat, ya, belum kembali lagi, ya, selama 1 tahun misalkan, paman, ya, donge 1 tahun kemudian dia bertobat, ya, artinya bertobat itu ya yang dulunya mengatakan apa sih sholat itu tidak wajib, kemudian dia bertobat mengatakan sholat itu wajib, ya. Nah maka dalam durasi 1 tahun itu dia tetap terkena hukum-hukum syariat, ya, artinya tetap berlaku. Sholatnya 1 tahun itu tetap berlaku, dan ketika dia tidak mengerjakan selama 1 tahun, dia masuk Islam lagi, ya maka wajib dikodoi selama 1 tahun. Jadi mulai apapun, ya, termasuk juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, ya, kewajiban zakatnya, kemudian kewajiban berpuasanya, ya. Li'annahu kerana sak temene kelakuan, bil islami atau li'annahu kerana sak temene murtad, bil islami kelawan sebab Islam, iltazama dadi tetep opo zalika mengkono-mengkono as-sholatu wal qada, ya. Jadi karena dia itu masuk Islam lagi, ya, maka kewajiban-kewajiban yang semacam itu, ya, itu tetap menetap. Fala taskutu, mangka ora bisa gugur opo zalik, kewajiban-kewajiban itu tidak gugur anhu saking murtad, ya, birridati kelawan sebab murtad. Jadi maksudnya kalau orang murtad itu nggak ada keringanan, ya, nggak ada keringanan. Ya kalau orang kafir masuk Islam itu ada keringanan supaya tertarik nih Islam, ya. Nah kalau orang murtad itu ya harusnya diberatkan supaya aja sampai ngelakoni kemurtadan, ya. Atau misalkan setelah dia melakukan kemurtadan itu kembali laginya itu cepet tobatin, maksudnya begitu. Jadi kalau yang kafir asli itu ya dikasih keringanan supaya dia masuk Islam dan tertarik pada Islam. Kalau orang murtad yaitu dikasih hukum-hukum yang berat, ya, supaya aja sampai murtad, maksudnya begitu. Fala taskutu anhu birridati, kaman akoro kaya dene wong kang ngaku sapa man bimalin kelawan duwe harta, maksudnya duwe sangkutan piutang, ya. Sumartadda, mangka kemudian dia murtad sapa man, ya, la yaskutu, mangka ora bisa gugur apa si mau malin, ya, anhu saking murtad. Jadi kewajiban-kewajiban yang secara hartanya, apakah itu zakatnya, ya, apakah itu dia punya utang, itu beli gugur, ya.
Jadi misalkan anak wong duwe utang, ya, duwe utang, ya, dia masih Islam. Nah, kemudian dia murtad. Nah, tetap utangnya masih beli ilang kono nu, utang ning wonge kono nu. Ari hak waris kan dicabut ya. Nah, ini sih masalah piutangnya dia tetap ya. Jadi ketika dia masuk Islam lagi, ya maka utangnya juga masih tetap. Jadi belum bisa gua alasan kita kan wis murtad ya. Bener kan purli kan ya nggak bisa begitu ya. Tetap berlaku terus ya. Wa ammas sobiyu anapun utawi sobi bocah cilik waman lan wong zala kang ilang opo akluhu opo akaliman bijununin kelawan sebab edan au marodin utawa sebab sakit. Jadi bisa saja hilang akalnya itu ya karena dia gila ya. Au marodin utawa terkena penyakit ya. Jadi penyakit sehingga dia menjadi hilang akalnya. Wanahwihima dan yang lain-lainnya lah, buka geludak, buka bentus, ya, buka pentung atau macam-macam. Pokoknya bisa menyebabkan akale hilang. Fala tajibu mangka ora wajib opo solat alaihi ingatasi man. Bagi orang yang hilang akalnya dengan disebabkan apapun ya, bijununin au marodin wa nahwihima, maka dia tidak terkena kewajiban sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena anae dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, apa sih hadis Rufi'al qalamu, rufi'a diangkat. Artinya tidak dicatat. Rufi'a diangkat opo al-qalamu opo kolam. Ya. Pena catatan amal, ya. An salasin saking wong telu. Anin naimi sing pertama saking wong kang turu. Ya. Jadi naimun iku wong kang turu, ya. Dudu naim ya. Anu ain anu hamzah. Bakul naim ya wong kang nikmat. Bakul naim wong kang turu. Hatta yastaiqidho ya, sehingga ngelilir utawa tangi sopo naim. Ya, jadi bakul wong turu, benar-benar turu melakukan kejahatan itu tidak dicatat ya. Jadi turu ya, paman misalkan lagi dalam kondisi turu ya terusan apa sih ya tempat anu melaku lah mana turu cuma nah. Atau lagi misalkan minum apa sih lakukan kemaksiatan lah, kemaksiatan tapi dia betul-betul dalam kondisi turu, itu tidak dicatat keburukan sehingga dia bangun hari bekus tangi ya sejen maning ya, wong turu jeng rancam misalkan ya ngomong kang beli lah menanu kok ya, atau maning misalkan sampai mengucapkan omongan-omongan kang dosa loh lah menanu kok. Nah itu ya gak direken ya wong lagi turu ya. Wa anis sobi dan juga saking bocah cilik. Jadi orang yang belum balik itu ya ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, ya maka dia tidak dicatat sebagai amal kejahatan. Hatta yahtalima, sehingga sampai dia balik. Ya. Jadi kalau belum balik, melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, maka ini belum dicatat sebagai amal keburukan. Wa anil majnuni, dan juga dari orang gila. Ya. Jadi edan ya wes beli dicatet sih paman. Ya, apanan ngerampok yume sapu kan kono dia arepan beli sembayang, arepan apa wes pokoknya beli. Enggak ada kejahatan. Enggak ada kemaksiatan. Hatta ya gila, ya. Hatta ya gila. Ya, sehingga
kembali berakal lagi. Ya. Tapi lamunan wis waras maning, ya berarti dia terkena kewajiban. Tapi kinsio beli dikodoi, wah edane pirang tahun, misalnya enggak ya. Berbeda karo wong murtad ya. Akhraja ngetuaken hu ing hadis sapa Abu Dawud, sapa Imam Abu Dawud wa Turmudi dan Imam At-Turmudi. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi. Wa qala hadisun hasanun. Oh, statusnya adalah hadis hasan. Wa qala hadisun utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Wa dalilu adamil wujubi dene utawi dalile ora anahe kewajiban salat fi haqqil haidi ing dalam hake wong kang haid wan nufasai lan pira-pira wong wadon kang nifas yu'lamu iku dikenawruhi minal haidi saking bab haid. Jadi kalau kewajiban kalau bagi orang haid yang dalil-dalilnya tidak ada kewajiban bagi orang yang haid itu kan sudah diterangkan kemarin ya, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadisnya. Qala ngendika sapa musannif Imam Abi Syuja as-sholawatu utawi pira-pira salat. As-sholawatu utawi pira-pira salat. Al-masnunatu kang disunnahaken. Khamsun iku ana 5. Beberapa salat yang disunnahkan itu ada 5. Al-idani rupane sing pertama salat Id loro, Idul Fitri karo Idul Adha, wal kusufani lan salat gerhana loro, gerhana matahari karo gerhana bulan, wal istisqa lan salat istisqa, salat nyaluk udan. Muraduhu utawi kang dikarepaken syai' bil masnunati kelawan kata-kata kang disunahaken allati iku sholawat atau beberapa salat tusannu kang disunahaken opo laha maka duwe allati opo al jamaatu opo jamaah ya. Jadi yang dimaksud salat yang disunahkan di sini itu disunahkan dikerjakan secara berjamaah. Wasatati, non? Ya oli. Iya. Wasatati lan bakal teka ya. Wasatati lan bakal teka opo allati tusannulaha al jamaah fi mawadi'iha ing dalem pira-pira panggonane allati tusannulaha al jamaah insyaallah taala. Jadi maksudnya begini, salat-salat yang disunahkan dikerjakan berjamaah ya, iku mung ana 5 salat sunanu ya. Sunnah dikerjakan berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha. Sekinamu dikerjakan dewek saya oli beli ya oli ya. Terusan salat gerhana ya. Nah, dikerjakan dewek oli tapi sunnahnya itu berjamaah. Kemudian istisqa ya. Nah, kalau berarti salat-salat yang lain ya kayak jenis salat duha ya, salat duha, kemudian sholat witir ya, atau sholat-sholat yang lainnya lah ya, maka itu tidak disunahkan untuk berjamaah ya. Berarti boleh atau tidak kita mengerjakan berjamaah? Ya boleh-boleh saja, tapi nanti tidak mendapatkan pahala berjamaah ya. Jadi contoh misalkan ayo sholat duha, ya tahajud bareng, qiyamul lail bareng, sholat tasbih bareng, kan konon ya. Nah itu kan termasuk sholat-sholat yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Tapi oli bija dikerjakan secara berjamaah. Ya oli sholat Jum'ah, oli sholat apa? Qobliyah, ya oli pada baik qobliyah, ba'diyah konon kok. Ya cuman nanti tidak mendapatkan pahala berjamaah.
jamaah, kecuali pahalai ngejak wong iku daripada mau beli sembayang ya. Nah kemudian dijak akhirnya gelem sembayang ninggangi sembayangnya ngerjakakannya berjamaah. Jadi pahala jamaah isyo nggak ada, cuman oli pahala ngejak kebaikan wong ngongkon sembayang. Wasunanu utawi pira-pira kesunahan at-tabi'atu kang ngikuti lil faraidi maring pira-pira kefarduan iku sab'a asyarota iku ana 17 rakaatan apane rakaate ya. Beberapa kesunahan-kesunahan atau salat-salat sunnah yang mengikuti salat-salat fardu, bisa sedurunge fardu, bisa sewise fardu, bisa qobliyah, bisa ba'diyah ya. Maksudnya begitu. Itu ada 17 rakaat ya. Nah, ini juga sebagai penyempurna salat kan konon ya. Jadi salat itu ya wes pokoknya sih merupakan ibadah yang sangat istimewa lah ya, yang harus kita perhatikan sekali ya. Jadi wes sampean niku pribe carai kang kira-kira bisa ya latihan-latihan untuk menspesialkan sholat konon ya. Jadi dilatih lah artinya. Dilatih mulai dari cara mengerjakan nih, waktu khusuk apa konon ya. Aja sampai disia-siakan ya. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat penting sekali. Syukur-syukur ya berusaha melatih diri untuk mengerjakan sholat apapun ya. Ya termasuk kang paling mendekatinya itu ya kang parek karo ngerjakaken kang wajib yaiku qobliyah ba'diyah maksudnya. Iki dilatih ya. Rokaatal fajri rupane kang pertama rong rokaat fajar sedurunge subuh berarti ya, atau qobliyah subuh iku rong rokaat. Wa arbaun lan patang rokaat qobla zuhri sedurunge zuhur paman ya. Jadi patang rokaat sedurunge zuhur berarti pira kono 6 ya. Warok atani lan rong rokaat ba'daha sewise zuhur ya. Wa arbaun lan papat qoblal asri sedurunge salat asar, patang rokaat sedurunge salat asar ya. Jadi qobla duhri sedurunge duhur ping papat ya. Kemudian sedurunge asar kan ping papat. Jadi maksudnya papat iki ya kang loro iki muakkadah. Ya. Muakkad itu betul-betul dikukuhkan ya, diistimewakan lah dikukuhkan. Nah, berarti kang loroe ghaira muakkadah ya. Jadi misalkan kita iki pengen ngerjakaken sedurunge salat duhur ya, anak qobliyah ya. Kita boleh maksudnya boleh mengerjakannya ketika kita iki 4 rakaat itu rong rakaat rong rakaat. Berarti 2 kali salam kan konon. Itu sholat sunnah itu pancen yang bagusnya itu dikerjakannya masna-masna kan, loro loro. Boleh kita mengerjakannya langsung sekaligus ya dengan satu salaman, berarti pada baik kayu ngerjakakan sholat duhure ya dengan 2 tasyahud ya. Paham ya? Jadi wis kayu sholat berduge lah kan konon. Boleh mengerjakannya dengan 1 tasyahud, artinya tahiyat akhir konon paman ya. Jadi tahiyat awale di oli kabeh sing jelas sih ya. Masih kategori bagus. Kang beli bagus itu kang dilabas kabehane beli salat qobliyah kono. Tapi minimal kan loro saja dikerjakan. Yang loro itu namanya muakkadnya kan begitu. Yang loro sedurunge ngelakoni salat duhur nangke rong rakaat sewise salat duhur.
Ini sama muakkad, ya. Wa arbaun qoblal asri, 4 rakaat sedurunge salat asar. Wa rakaatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah salat maghrib. Sewise maghrib 2 rakaat. Wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya'i, ing dalem sewise salat isya, yutiru, ya, hali kelawan nglakoni salat witir sapa wong biwahidatin kelawan serakaat min hunna saking salasun. Jadi maksudnya 3 rakaat iku siji iku salat witir, salam dikit kemudian mengerjakan salat witir, ya. Jadi yo siji bae berapa apa salat witir siji. Iya kan 17, iya kan. Yes, pokoknya si 17. Mampu. Ikhtilaf sopo al ashabu, pira-pira ashabu syafi'i, fi adadir rokaati, ing dalam wilangane atau jumlahnya pira-pira rokaat. At-tabi'ati, kang ngikuti lil faraidi maring pira-pira kefarduan. Ada beberapa pendapat yang berbeda dari kalangan ashabus syafi'i mengenai jumlah rokaat sholat yang beriringan dengan sholat fardu. Fal aksaruna mangka utawi akeh-akeh ulama iku ala annaha, iku sak temeni adadur rokaat iku asyru rokaatin, iku anak 10 pira-pira rokaat, ya. Pendapat yang aksarun, ya, yang paling banyak itu mung 10 rakaat. Wal murad dene utawi kang dikarepaken iku ar-ratibatu, iku salat sunnah rawatib al muakkadatu kang dikokohaken. Maksudnya 10 rakaat itu adalah rawatib yang muakkadah, ya, kang muakkadah, kang betul-betul ditekankan kono. Jadi lamunan dihitung kabis sih angker mau jumlahi 17, ya, cuman dari 17 itu yang muakkadahnya itu hanya 10 rakaat. Wa illa lan lamunan ora mengkono-mengkono al murad ar-ratibah al muakkadah, ya. Fama mangka utawi perkara zakaro kang nuturhu ing ma sapa asy-syekhu sapa Imam Taqiyuddin atau asy-syekhu sapa Imam Abi Suja, ya. Sunnatun iku sunnah biasa, ya. Jadi kalau tidak demikian, ya, maksudnya tidak demikian iku al murad dengan salat muakkadah, ya, maka yang disebut oleh mau Imam Abi Suja itu berarti menyebutkan sunnah yang tidak muakkadnya. Jadi bisa sampai hitungannya 17 no, ya. Itu berarti beliau juga ini memasukkan sholat sunnah yang tidak muakkadnya. Wasanuridu lan bakal numeka akan sapa isun, ya, adillatahu ing pira-pira dalile ma zakaruhu syekh, ya. Jadi maksudnya Syekh Imam Abi Suja ini mengatakan jumlahnya sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu 17. Sementara aksarul ulama, ya, mengatakan mung 10 rakaat, ya. Nah, maka dijelaskan bahwasannya Imam Abi Suja ini menjelaskan tidak bagian yang muakkad dan yang ghairu muakkadnya maksudnya, ya. Tapi lamunan digabungkan sih tetap antara yang muakkad dan ghairu muakkad itu tetap hitungannya 17, ya. Dan itu nanti akan saya jelaskan mengenai dalil-dalilnya, ya. Artinya bahwasanya ngitung 17 itu ya beli sembarangan langkah dalile,
ya tetap ana dalile walaupun sunnahnya itu tidak muakkad ya. Kadang-kadang kan ketika melakukan ibadah itu kan dituntut dalilnya mana. Wahia utawi ma zakarahu iku rakaatani qoblas subhi. Ya, iku rong rakaat wahia utawi mau asrun ya. Kang 10 ya. Iku rakaatani iku rong rakaat qoblas subhi sedurunge subuh. Jadi sedurunge subuh qobliyah namanya iku rong rakaat. Warok atani lan rong rakaat qobla zuhri sedurunge salat zuhur ya. Jadi kalau yang tadi itu kan hitungannya qobla zuhuri ping 4 ya. Berarti kan ini menghitung yang muakkadnya saja ya. Warok atani lan rong rakaat qobla zuhri ing dalam sedurunge zuhur. Warok atani lan rong rakaat 2 rakaat ba'daha ing dalam sewise zuhur. 6. Warok atani lan rong rakaat ba'dal maghribi sewise maghrib. Berarti piru kuno? 8 ya. Warok atani lan rong rakaat ba'dal isya'i ing dalam sewise isya ya. Jadi kalau sholat witir itu beda lagi. Itu bukan masuk kategori rawatib sewise sholat fardu atau at-tabi'ah lil fardu ya, karena sholat witir kan bisa dikerjakan non ya enggak berarti warok atani ba'dal isya'i berarti ya itu sunnah tapi bukan muakkad itu berarti dikokohkan ya. Enggak, maksudnya rawatib itu ada yang muakkad, ana yang hoiru muakkad. Nah, pokoknya muakkadnya itu ya berarti mung ana 10 rakaat itu tadi. Ya. Berarti apa sih salat qobliyah isya itu ya, itu juga termasuk hoiru muakkad. Ya. Yang muakkadnya itu adalah sewise salat isya'nya. Wa hujjatu dzalika ya utawi hujjahe ya. Wa hujjatu dzalika utawi hujjah mengkono-mengkono annaha asyuru rakaatin yang mengatakan bahwasanya salat at-tabi'ah lil faraid atau muakkad itu 10 rakaat iku hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iku hadise Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Sholaitu qala ngendika sapa Ibnu Umar sholaitu salat sapa isun ma'an nabi sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki dalilnya salat rakaataini kelawan rong rakaat qabla zuhri sedurunge zuhur. Wa rakaataini lan rong rakaat ba'daha ing dalam sewise zuhur berarti 4. Wa rakaataini lan rong rakaat ba'dal maghribi sewise maghrib berarti 6 ya. Wa rakaataini lan rong rakaat ba'dal isya'i ing dalam sewise isya. 8 tah. Rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ya ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya. Ya subuhnya nih belum masuk tapi teks hadisnya begini. Itu nanti ada hadis yang lainnya ya. Wa haddatsatni lan nyeritaaken ni ing isun sapa Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Lan nyeritakaken ni ing isun ya mau ning Ibnu Umar ya. Sapa Hafsah berarti bibi ya. Berarti bibi gini. Jadi Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar. Maksudnya ini yang menceritakan itu adalah Ibnu Umar berarti anaknya berarti adie kakange. Iya. Wa haddatsat ni lan ceritakan ya menceritakan ni
ing isun, maksudnya ing isun iku mau Ibnu Umar ya. Sopo Hafsah bintu Umar, berarti yo kakange gini ya. Radhiyallahu anhuma anan nabiyya anan nabiyya, yo kalau Hafsahnya istrinya Kanjeng Nabi. Cuman ini hadis yang meriwayatkan pertamanya adalah mau Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu sholat karo Kanjeng Nabi. Nah, iku sholatnya dimulai sing dohur, dudu sing subuh kah? Ya berarti hitungannya kan wolu. No. Nah, kemudian dia mendapat cerita dari Hafsah, ya, sing istrinya Kanjeng Nabi. Ya, berarti adie Ibnu Umar kan begitu. Hafsah itu. Bisa jadi adie, bisa jadi kakangnya kan pokoknya sih. Padu anaknya Sayyidina Umar sih. Ya. Wa haddatsatni sapa Hafsatu bintu Umar radhiyallahu anhuma annan nabi sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yusolli iku salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan rong rakaat khafifataini kang ringan ba'dama suwise oliye metu ba'dama yatlu ba'dane suwise oliye metu apa al fajru fajar sodik, maksudnya qobliyah subuh ya. Jadi informasi yang 2 rakaat lagi qobliyah subuh itu didapat dari Sayyidah Hafsah ya begitu. Jadi kan jejak 10. Maksudnya begitu. Ini yang muakkad. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari lan Imam Bukhari lan Imam Muslim. Iya, Bukhari Muslim. Jadi kodenya itu begitu. Jadi kalau misalkan kode al imam, ya maksudnya dalam teks fikih apa sih Syafi'iyah, ya maksudnya Imam Haromen atau Imam Juwaini, bukan. Waman utawi wong zakaro kang nutur sapa man arbaan ing 4 rakaat qabla zuhri sedurunge salat duhur. Adapun orang yang menyebutkan 4 rakaat sebelum duhur atau ulama yang menyebutkan 4 rakaat sebelum duhur fa hujjatuhu mangka utawi dalile man iku hadis rawa kang riwayataken sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Kang yang mengatakan bahwasanya sedurunge duhur ya, sebelum duhur qobliyahnya itu dikerjakannya 4 rakaat. Itu kan harus ada dalilnya sebab ini kan masalah urusan ibadah. Kena gawe ya. Itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ana sapa Kanjeng Nabi la yada'u iku ora tinggal sapa Kanjeng Nabi, belum pernah meninggalkan sapa Kanjeng Nabi arbaan ing 4 rakaat qabla zuhri sedurunge salat zuhur ya. Jadi dalilnya yo kan melihat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu mungkin kan tidak semua sahabat atau orang-orang dekat itu tahu semuanya kan. Artinya ini yang tahu secara langsung, yang lainnya nggak tahu. Ada yang lainnya tahu, yang ini nggak tahu. Waman utawi wong zakaro kang nutur sapa man arbaan ing 4 rakaat qoblal asri sedurunge salat asar. Sedurunge salat asar iki kan 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat iku kang 2 rakaat si muakkad, yang 2 rakaatnya itu ghairu muakkad ya. Fa hujjatuhu mangka iku utawi hujjai man zakaro arba'an qoblal asri ma iku hadis rawa kang riwayataken sapa At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini hadisnya dari
Sayyidina Ali periwayatannya. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yusolli iku salat sapa Kanjeng Nabi qoblal asri sedurunge salat asar arba'a rakaatin kelawan patang pira-pira rakaat. Yafsilu hale misah sapa Kanjeng Nabi bainahunna antarane arba'a rakaatin. Artinya dipisah loro dua kali salaman. Wakola lan ngendika sapa mau ya Imam At-Tirmidzi innahu sak temene hadis iku hadisun hasanun iku hadis kang hasan. Waruwiya lan diriwayataken ana periwayatan maning rupane lafat rahimallahum ra'an. Rahima melasi sapa Allahu Gusti Allah. Imro'an ing awak-awakan ing seseorang ya. Allah akan memberi rahmatnya kepada seseorang. Rahimallahu imro'an. Kang salat sapa man qoblal asri sedurunge salat asar berarti qobli asar arbaan kelawan patang rakaat ya. Jadi ini hadis juga bahwasanya orang yang mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat itu sudah pasti bakal dipai kawelasan senggusti Allah ya. Jadi pokok pengen diwelasi ya arbaan qoblal asri dilakukan. Kola ngendika sopo At-Tirmidzi hasanun ay hadal hadis hasanun wa sahahalan ngesahaken nyohehaken hu ing hadis sopo Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban malah disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban statusnya hadisnya sahih. Warraqatani dene utawi rong rakaat ba'dal isya'i sewise salat isya. Iku malku rotani, iku ditutur karo-karowane. Kedua-duanya itu disebutkan fi hadis Ibnu Umar. Ing dalam hadis Ibnu Umar tadi sudah dijelaskan ya. Summal murad mangka nuli-nuli utawi kang dikehendaki bil muakkad kelawan kata-kata sunnah muakkad. Apa sih muakkad iku? Iku kesunahan-kesunahan. Wa ghoba kang langgengaken alaihi ingatasima sopo an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud muakkad itu Kanjeng Nabi continue terus menerus dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Wahal yustahabu anata disunahaken. Ini pertanyaan. Opo rakaatani opo 2 rakaat qabla sholatil maghrib ing dalam sedurunge salat maghrib. Sekian rong rakaat sedurunge salat maghrib. Jadi sedurunge salat maghrib itu apakah disunahkan melakukan 2 rakaat sebelum salat maghrib? Wajhani ai fi jawabil istifham wajhani. Artinya iku ana rong pendapat. Kola ngendika sopo An-Nawawi Imam An-Nawawi. As-sahihu utawi pendapat kang sahih iku ustuhibba iku disunahaken opo bihima kelawan rakaatani qabla sholatil maghrib. Pendapat yang sahih menurut Imam Nawawi itu tetap 2 rakaat sebelum maghrib itu disunahaken. Ya walaupun bukan sunnah muakkad ya, tapi disunahaken ya. Fa fi sahihil Bukhari mangka ing dalam kitab sahih Imam Bukhari sallu qabla sholatil maghrib ya. Jadi ada hadisnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari sallu qabla sholatil maghrib. Ana utawi dawuh ucapane Kanjeng Nabi sallu qabla sholatil maghrib. Salat hasira qabla sholatil maghrib sedurunge salat maghrib. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fisa lisati ya ing dalem ngaping teloni. Jadi ngomongnya ping telu. Sallu qabla sholatil maghrib. Sallu qabla sholatil maghrib sampai ping telu. Liman sya'a liman kaduwe wong bagi orang ya. Sya'a kang pengen sapa man. Artinya buatan kang pengen ya salat gak apa-apa ya. Kanjeng Nabi sampai ngomongnya ping telu. Ini hadisnya dalam kitab Sahih Al
Bukhari. Ini hadis yang menguatkan tetap disunahkan. Ya. Tetap disunahkan qobliyah maghrib. Fafi muslimin, maka ikut tetap ing dalam kitab Muslim, Imam Muslim. Kanu ana, ada hadis lagi, ya. Kanu ana sopo sahabat. Yabtadiruna iku pada rikatan sopo sahabat. As sawaria ing pira-pira anu apa sih cagake masjid ya. Jadi cagake masjid. Jadi gawe sekat konon kok. Ya, jadi gawe batas maksudnya pengen mengerjakan sholat ya. Jadi kalau pengen mengerjakan sholat itu kan dipai watesan lamun sejadah ya sejadah maksudnya ya. Ambiran ngerti gini ki batasnya semene aja sampai dilewati ya. Kok ngelewati batas-batas sholat kan duraka gedean. Suwari ing pira-pira batas-batasnya atau sakane masjid ya lahuma kerana arahe ngerjakaken rong rakaat mau ya. Iza azana nalikane manjing adan atau wis berkumandang azan opo al maghribu salat maghrib. Jadi ketika salat maghrib berkumandang iku para sahabat gage keburu-buru membangun batasan-batasan ya kemudian mengerjakan salat. Hatta innar rojula sehingga sak temene wong lanang layad khulu yaktine manjing sopo ar-rajul al masjida ing masjid fayahsibu mangka nyangka sopo si rajul anna sholata yen sak temene salat iku qad suliat wis dikerjakaken apa salat likas rotiman karena arahe ake wong yusolli kang pada salat sopo si man hima ingkarone rong rokaat. Jadi sehingga ana wong lanang kang termasuk sahabat iku menyangka bahwasanya kini ki wis lagi ngerjakaken salat maghrib. Padahal itu adalah orang yang mengerjakan qobliyah maghrib. Berarti saking banyaknya wong kang ngerjakaken salat qobliyah maghrib ning zamane sahabat. Maksudnya wasani dene utawi kang kaping loro pendapat yang kedua. Kalau tadi itu pendapat yang mengatakan tetap disunahkan ya. Wasani utawi pendapat kang kaping loro la yustahabbani iku ora disunahkan apa rong rakaat ya qobliyahnya itu tidak disunahkan. Ini pendapat yang kedua. 5 kerana anai hadis ruwiya atau rawa kang riwayataken sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar ma raaitu ora pernah weruh sapa ingsun ahadan ing wong suwiji maksudnya sahabat ya jadi saya tidak pernah tahu ada seseorang yusolli kang salat sapa si ahad ar-rakaataini kelawan rong rakaat qoblal maghribi ing dalam sewise salat qoblal maghribi ing dalam sedurunge salat maghrib ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi bi isnadin hasanin kelawan sanad kang bagus. Wallahu a'lam. Jadi pendapat yang kedua ini tidak disunahkan. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya saya belum pernah tahu, belum pernah melihat ya adanya seseorang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib semasa zamane Kanjeng Nabi. Wong sejen beli weru apa maning Kanjeng Nabi ngelakoni sholat kun yo kita mundak beli weru kan konon.
Jadi artinya di zamannya Kanjeng Nabi sendiri. Nah, cuman kan dibantah bahwasanya tidak tahu itu bukan berarti tidak ada ya saking dasari bliwerun bukan konon ya. Nah, ini kan pribadinya Ibnu Umar yang mengatakan itu bliwerun jangan wong anu-anu nah berarti dia enggak tahu ya. Tapi ketika ada kesaksian-kesaksian yang lain para sahabat ya, nah itu kan berarti bisa terbantahkan konon. Ya cuman kita boleh memilih lah. Oh, yo hari kiyang yo dikerjakan. Ya, wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari bisa asar langsung Pak Kiai ya. Yo anu larangan ya.